Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bagiin sebuah kisah perjalanan yang mana kisah ini bisa kita ambil manfaatnya. Kita bisa contoh perjuangannya, kita bisa contoh semangatnya, dan kita bisa contoh semangat beliau untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Beliau adalah Bapak Muhammad Badawi. Beliau ini lahir di Balikpapan pada 2 Mei 1973 dan beliau ini merupakan lulusan jurusan akuntansi di Universitas Merdeka Malang, dan beliau ini sempat menjadi seorang auditor di salah satu bank, yaitu di Bank of Scotlandia, dan posisi beliau sebagai auditor yang mana posisi auditor itu merupakan posisi yang lumayan tinggi menurut aku, dan pastinya gajinya itu nggak sedikit. Tapi 3 tahun beliau menjalani profesi ini, beliau ini berhenti dari pekerjaannya, resign, dan memilih untuk menjadi seorang pemulung. Yang pastinya perjalanan yang beliau tempuh ini nggak mulus-mulus aja, beliau menghadapi banyak sekali cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, dan akhirnya profesi ini mengantarkan beliau menjadi seorang miliarder yang kaya raya. Jadi beliau ini nggak hanya kaya raya dari segi uang, tapi beliau ini sangat bermanfaat di lingkungannya. Selain itu, beliau juga mendapatkan banyak sekali penghargaan-penghargaan. Jadi penasaran gimana kisahnya? Langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Jadi di awal-awal tahun pernikahannya, beliau ini bekerja sebagai auditor di Bank of Scotlandia tadi yang udah aku sebutin. Lalu 3 tahun kemudian beliau ini resign dan memilih untuk membuka usaha. Jadi sebelum beliau ini menjadi seorang pemulung, beliau ini sempat menjadi kayak penjual cacing dan mencoba usaha-usaha yang lainnya. Tapi hingga akhirnya beliau ini bertekad untuk menjadi seorang pemulung. Jadi bisa kita bayangkan yang beliau ini awalnya bekerja di kantoran, memakai dasi, seorang sarjana yang membanting setir kehidupannya tiba-tiba menjadi seorang pemulung, mengais-ngais sampah yang pastinya sering bekerja di tempat yang kotor. Tapi hal ini nggak membuat nyali beliau ini ciut, dan bahkan keputusannya ini menuai banyak sekali kontra. Jadi banyak sekali keluarganya itu yang nggak setuju atau menentang. Kenapa kok memilih bekerja menjadi seorang pemulung? Tapi tekad beliau ini tidak tergoyahkan. Beliau tetap bulat keputusannya untuk menjadi seorang pemulung dan bergelut dengan barang-barang bekas. Selain itu didukung dengan istrinya yang selalu mensupport beliau dari belakang. Di tahun-tahun pertama beliau menjalankan bisnis ini, beliau cukup mengalami banyak kesulitan, terutama di bagian mesin penggilingan barang-barang bekas itu. Jadi beliau itu mengumpulkan sampah-sampah, lalu sampahnya itu digiling gitu menggunakan mesin. Nah, mesin yang beliau beli ini gampang banget rusak dan mengalami banyak sekali kendala. Hingga akhirnya beliau ini udah hampir banget bangkrut, udah nggak punya apa-apa. Bahkan pabrik kecil yang beliau dirikan itu udah ditempel plang gitu loh kalau pabriknya itu dijual selama 3 bulan. Hingga pada suatu waktu di tengah kekolapannya beliau ini pulang ke Balikpapan, dan beliau ini meminta izin kepada ibunya untuk mencuci kaki ibunya. Nah, pada waktu itu tepatnya di bulan Desember, beliau itu minta izin untuk mencuci kaki ibunya. Dan pada saat mencuci kaki ibunya itu, beliau ini meminta izin ke ibunya, meminta didoakan, dan beliau berjanji kalau ada rezeki beliau akan memberangkatkan ibunya ini haji. Tapi karena kegigihannya beliau ini, hingga akhirnya di bulan berikutnya, di bulan Februari, beliau ini bisa memberangkatkan haji ibunya. Dan menurutku ini merupakan salah satu miracle, keajaiban doa seorang ibu yang sangat mustajab banget. Jadi di awal-awal beliau ini menjalankan usahanya, beliau ini hanya memfokuskan pada botol-botol plastik, botol-botol minuman yang pokoknya intinya yang limbah-limbah plastik gitu yang bisa didaur ulang. Nah, ternyata dari permasalahan yang alat mesin penggiling botol plastik bekasnya tadi sering rusak, sering mengalami problem gitu, itu yang menjadi titik balik bagi beliau untuk sukses. Jadi beliau ini nggak pantang menyerah, beliau ini selalu berusaha untuk memperbaiki mesin-mesinnya itu, hingga akhirnya 3 tahun setelah beliau ini menjalankan bisnis ini, tepatnya di tahun 2003, perekonomian beliau ini berangsur membaik, dan hingga akhirnya beliau ini menemukan sebuah persimpangan terang di mana beliau ini akhirnya bisa menciptakan sebuah mesin penggilingan sampah, penggilingan botol-botol bekas ini sendirian. Jadi akhirnya beliau ini menggunakan mesin itu hasil dari usahanya beliau sendiri. Hingga akhirnya sekarang ini beliau memiliki beratus-ratus mitra di seluruh Indonesia. Jadi tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia, yang mana beliau ini menjalankan sebuah
kemitraan seperti simbiosis mutualisme gitu. Jadi orang-orang itu membeli alat dari beliau, alat penggilingan sampah ini, tapi beliau ini mengajarkan, jadi nggak cuma menjual alatnya doang gitu. Beliau ini mengajarkan, beliau ini memberi pelatihan bagaimana cara mengolah sampah dengan baik, dan bahkan hasil olahan sampahnya ini juga beliau beli lagi. Jadi sama sekali nggak menyulitkan mitranya, dan hingga akhirnya pada saat ini di pabriknya sendiri beliau ini bisa menggiling botol bekas sebanyak 3 ton lebih setiap harinya. Jadi kita bayangin aja, dari botol-botol bekas yang sebelumnya kita pandang sebelah mata, kita anggap itu tidak bernilai, ternyata itu memiliki nilai yang sangat-sangat berharga. Dan ini bisa dibuktikan oleh Pak Badawi sendiri, sehingga setiap bulannya beliau ini bisa mendapatkan omset hingga ratusan juta. Jadi sekarang Bapak Muhammad Badawi ini gak cuman sukses, gak cuman kaya raya, tapi beliau menjadi seseorang yang sangat inspiratif dan sangat diperhitungkan di Indonesia. Beliau udah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Jadi beliau ini merupakan salah satu sosok orang inspiratif di Indonesia, yang pastinya bisa banget nih kita contoh kepribadiannya, kita contoh perjuangannya, dan kita contoh gagasan-gagasan inspiratifnya. Oke teman-teman, jadi segitu aja sekilas kisah inspiratif dari Bapak Badawi ini. Dan di sini kita bisa mendapatkan banyak sekali sisi-sisi positif dari Bapak Badawi ini. Jadi aku nggak mau cerita panjang lebar, videonya sedikit aja, pendek aja, dan semoga video ini bisa menginspirasi bagi kalian semua. Dari gagasan inspiratifnya yang sangat-sangat luar biasa menurut aku. Beliau nggak cuma bekerja untuk mencari rezeki, juga bisa mengurangi populasi sampah yang selama ini kita anggap mengganggu di lingkungan kita. Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang perjalanan Pak Muhammad Badawi ini? Kalian bisa share di kolom komentar. Kalau menurut aku ini merupakan perjalanan yang sangat inspiratif sekali. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton videoku sampai selesai. Kalian bisa share pendapat kalian semuanya apapun itu di kolom komentar. Dan jangan lupa buat diklik like-nya kalau kalian suka sama video ini. Dan subscribe channel ini buat kalian yang belum subscribe. Untuk kritikan dan saran kalian juga bisa share di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram di sini. Dan sekali lagi terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.